Halo, selamat malam rekan-rekan mahasiswa dan rekan sekalian. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang map Regis versus Young. Oke. Nah, di video kali ini saya akan coba apa namanya menjelaskan perbedaan cara kerja antara map Regis dan Yarn dalam apa, ekosistem Hadoop gitu ya. Selain itu juga saya akan coba memberikan contoh penerapannya pada kasus penyimpanan dan pencairan data di perpustakaan yang digital ya. Oke. Nah, yang pertama adalah peran MapReduce itu sendiri. Nah, MapReduce adalah sebuah framework gitu ya, pemrosesan data di Hadoop. Nah, cara kerjanya dibagi menjadi dua tahap yang utama gitu ya. Ya, yang pertama yaitu map dan reduce. Nah, map ini berfungsi untuk membaca dan memproses data awal, sedangkan reduce itu untuk menggabungkan hasil pemrosesan tersebut. Nah, map reduce ini cocok jadi digunakan dalam batch processing pada data yang berukuran besar seperti itu. Lalu ada peran dari yarn. Nah, yarn ini adalah komponen dari Hadoop yang berfungsi sebagai manajer resource gitu. Seakan-akan seperti itu. Nah, yarn ini tidak memproses data secara langsung, tetapi dia tuh mengukur penggunaan CPU, memori, dan eksekusi aplikasi di cluster terlebih dahulu. Nah, dengan yarn ini nih, beberapa framework seperti MapReduce, Spark, dan Hive ini bisa berjalan bersamaan dalam satu klaster di Hadoop itu. Lalu selanjutnya ada perbedaan yang mendasar gitu ya. Perbedaan yang mendasar antara MapReduce dan Yarn ini adalah di fungsinya gitu. Nah, MapReduce itu berfungsi sebagai peran engine pemrosesan data, sedangkan Yarn itu berperan sebagai pengelola resource dan schedulernya. Nah, MapReduce bisa berjalan di atas Yarn dan Yarn yang membuat sistem Hadoop menjadi lebih fleksibel dan scalable seperti itu. Nah, untuk contoh apa namanya kasus, nah kasus perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital itu memiliki jutaan data buku yang disimpan di HDFS-nya kan. Nah, data tersebut berisi informasi seperti judul buku, terus nama penulis, dan juga kata kunci pada buku itu. Nah, data ini bisa digunakan untuk mendukung sistem pencarian buku oleh pengguna agar lebih dipermudah seperti itu. Lalu apa namanya MapReduce dalam kasus ya, peran MapReduce dalam kasus. Nah, MapReduce ini biasa digunakan untuk memproses data buku. Nah, tahap map membaca data dan menghasilkan pasangan eh, tahap map itu membaca data dan menghasilkan pasangan kata kunci dan buku. Nah, sedangkan tahap reduce kemudian mengelompokkan buku berdasarkan kata kunci tersebut. Nah, hasilnya adalah apa? Hasilnya itu bisa digunakan untuk mempercepat pencarian buku di sistem perpustakaan gitu. Jadi mempersingkat waktu. Nah, lalu ada apa namanya yarn dalam kasus tadi ya. Nah, peran yarn, nah di sisi lain peran yarn itu untuk mengatur pembagian resource untuk job MapReduce tersebut. Nah, jadi yang itu menentukan eh, berapa banyak memori dan CPU yang digunakan serta mengatur kembali kontainer di setiap node. Nah, jika misalnya terjadi kegagalan di node, nah maka yang membantu menjaga agar job tetap bisa berjalan seperti itu. Lalu ada alur proses. Nah, secara sederhana alurnya dimulai dari user ya, yang melakukan pencarian buku. Kita misalnya sebagai user. Lalu MapReduce akan memproses data yang ada di SDFS. Lalu Yarn yang mengatur resource-nya selama proses pencarian itu berlangsung. Nah, setelah selesai, hasil pencarian akan dikembalikan oleh ke si user tadi. Lalu kesimpulannya, dari penjelasan yang tadi saya coba paparkan, dapat disimpulkan bahwa MapReduce dan yang memiliki peran yang berbeda, tapi mereka tuh saling melengkapi. Nah, MapReduce fokus
pada pengelolaan data, sedangkan yang itu berfokus pada manajemen resources-nya. Nah, kedua ini pastinya sangat amat penting dalam arsitektur Hadoop di era modern ini. Lalu di slide terakhir ini berisi referensi yang saya gunakan ya seperti buku Hadoop dan dokumentasi resmi Apache Hadoop. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan. Kita bisa diskusi di kolom forum ini ya. Terima kasih semuanya.